Hai, halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik yang di kubu halo, kubu kepo, ataupun kubu kajol. Kemarin tuh ada yang nanya, Mi, kajol tuh apa sih, Mi? Katanya. Kajol itu kagak jolas. Atau ijal, indak jale, indak jelas. Oke, candanya selesai dulu, Mi. Serius dong. Ya, oke. Ya. Sebelum kita masuk pada readingan, tema malam kita adalah bagaimana cara dia memandang kalian sekarang. Ya, mungkin di antara kalian ada yang membutuhkan readingan ini, mungkin penasaran setelah apa yang terjadi, mungkin atau sekarang yang sedang bersama, bagaimana sih cara dia memandang kamu. Jadi kalian bisa kondisikan sendiri nanti dari ceritanya akan seperti apa. Oke. Fokuskan satu nama yang ingin kalian fokuskan, ya. Kalau ceritanya mirip atau energinya ketarik, berarti ini cerita kalian. Kita nyalakan lilin jasmine malam ini biar aromanya enak banget. Aku kasih kristal rose quartz dalam bentuk love ya. Jadi satu aja malam ini kristalnya, tapi kristalnya gede. Oke, seperti biasa aku mau ngirim afirmasi positif buat kalian, ngirimkan juga energi-energi positif buat kalian. So, kalau kalian dihadapkan dengan situasi yang agak-agak gimana, mudah-mudahan lebih mendapat pencerahan dalam readingan ini. Mudah-mudahan ada pesan baik, pesan positif yang tersampaikan. Tarik napas biasa ya. Oke, aku sudah ngirimkan hal-hal positif buat kalian. Aku mau cek dulu energi-energinya. Seperti biasa ya. Readingan aku bersifat fun reading. Jadi buat fun-fun aja. Senang-senangan aja. Jadi kalau sudah fun reading, ini sifatnya juga general. Bisa jadi resonate, bisa jadi juga nggak resonate, atau sepenggal atau bisa 100% resonate ya. Jadi tidak melulu resonate. Seperti biasa, aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku. Terima kasih sudah menemani aku hingga masuk ke tahun yang baru 2022. Dan buat yang baru datang, buat yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga di channel aku kalian mendapatkan manfaat dan pesan-pesan positifnya. Oke, kalau yang tidak positif jangan diambil. Oke, di sini energinya untuk kamu ya, di sini ada recognition. Sementara untuk dia yang ingin kamu ketahui bagaimana cara dia memandangmu saat ini. Ada adjustment. Energi dia di sini ada adjustment ya, tentang looking back ya, kemudian ada moving forward. Adjustment ini lebih ke arah seperti ada sesuatu yang sedang dia atur, ada planning, ada rencana ya, tentang bagaimana dia melihat kembali, flashback lagi ke belakang. Dan di sini apa yang sudah dia lihat kembali tentang sesuatu, mungkin hubungannya dengan kamu, ini membuat dia akhirnya menjadi moving forward, bergerak untuk maju ya. Ada satu tindakan yang sedang ingin dia ambil, ingin dia putuskan, tapi sedang memang dalam pemikiran, dalam artian dia lagi kayak melihat kilas balik, minus plus, atau apa yang sudah terjadi di belakang yang kemarin-kemarin ya, tentang hubungannya sama kamu. Ini apa nih kelanjutannya ke depan. Dan aku lihat beberapa di antara mereka sedang melakukan suatu pemikiran atau satu tindakan untuk bergerak maju. So, kalau yang sedang dalam hubungan mungkin bergerak maju dalam artian hubungan ini ingin ditingkatkan, ingin lebih berkualitas lagi atau long term lagi, atau ya berkomitmen, bisa. Ya, ada pertimbangan yang sudah dia pikirkan dengan matang-matang untuk bergerak maju ke arah kamu. Sementara energi kamu di sini ada precognition ya.
precognition, tentang psychic ability dan future vision. Yang aku lihat di sini justru kamu sedang dalam posisi lagi nyaman-nyamannya sama situasi kamu, kayak kamu ini lagi mencari satu dasar atau landasan buat diri kamu tentang bagaimana sebuah visi masa depan yang lebih baik, yang lebih cerah, yang lebih menurut kamu lebih terkendali ke depannya seperti apa. Ya, ada situasi kayak kamu itu benar-benar sekarang lagi fokus tentang sebuah masa depan. Kayak kamu udah nggak mau terus-terusan dalam situasi yang gitu-gitu aja mungkin. Ya kalau memang pingin bersama ya kenapa nggak maju, kenapa tidak lebih berkomitmen. Ada hal-hal pertimbangan-pertimbangan yang sedang kamu buat. Ini lebih nggak ke arah pertimbangan sih, kalau kamu sih udah lebih kayak fokus ke masa depan kamu harus seperti apa gitu. Jadi ada ini aku geser ya silau ya. Ada satu sisi dalam diri kamu lebih memilih untuk damai. Ibaratnya kamu pun pingin berdamai dengan diri kamu sendiri, berdamai dengan keadaan. Kamu udah nggak mau yang ruwet-ruwet, udah nggak mau yang gimana-gimana gitu. Maunya kamu lebih santai, lebih tenang lah dalam menjalani situasi apapun. Apalagi urusan percintaan. Begitu. Lagi dalam situasi menata diri sih kalau yang aku lihat kalian-kalian ini ya. Oke, kita perdalam lagi, klarifikasi lagi energi. Ada Ten of Pentacle, energi dia. Kemudian ada Five of Cup. Kemudian ada The Empress. Ada energi Three of Swords kamunya. Ini bisa kenapa berbalik arah. Ya, energi utama mereka memang terlihat sudah seperti melakukan sebuah perbaikan. Ya, energi kamu di atas udah baik, tapi di bawah kan kenapa bisa ada Three of Swords? Ada King of Pentacle. Mana tadi? Oh, ini dia. Aduh. Kartunya satu aja. Oke, aku lihat di sini kalau energi dia saat ini ada Ten of Pentacle dalam situasi kayak beberapa di antara mereka memang lagi dalam situasi yang tidak terlalu berat sih. Kalau aku lihat kayak mereka ini adalah orang-orang yang mungkin pekerja keras, ya sekarang ini lagi menikmati apa yang mereka dapatkan, ada penghasilan yang lumayan, bisa dikatakan tipe pekerja keras juga. Dan di sini yang aku lihat saat ini ya, mereka dalam situasi kayak ada satu kenyamanan yang mereka rasakan tentang kalau ini adalah looking back, ya kembali kepada kamu. Ini energinya kayak dia lagi melihat lagi ke belakang situasinya ketika bersama kamu itu ada situasi yang nyaman banget, yang situasi yang dimana dia merasakan ada sesuatu vibe yang beda, vibrasinya tuh beda. Ya, terutama kalau di antara kalian yang lebih banyak mensupport, memberikan hal-hal positif, hal-hal baik ke dia, dia merasakan banget ketika dia bersama kamu, dia mendapatkan itu. Kemudian di sini ada Five of Cup, ini ada energi di mana sebenarnya saat ini pun dia ya tidak, walaupun ada perasaan nyaman yang dia rasakan, tapi tidak menutup kemungkinan saat ini pun ada kesedihan yang dia rasakan, di mana kerinduan ketika kamu merangkul dia atau dia merangkul kamu itu sangat melekat sekali dalam dirinya, ya. Tapi jika yang sedang bersama berarti situasinya ya dia lagi rindu sama kalian, ya. Ada situasi merasa nyaman ketika berdua, ya. Ada situasi di mana dia nyaman merasakan. Ada juga The Empress di sini, ya. Ini kartunya nyaman-nyaman banget yang dia rasakan ketika dia bersama kalian. Ada perbedaan usia antara kamu dan dia, ya. Ada beberapa perbedaan, mungkin di antara kalian ada yang perbedaan warna kulit, mungkin ada yang kamunya putih, dianya enggak, atau ada yang good looking, ada yang tidak, ada yang mungkin yang satunya mapan, yang satunya tidak. Ada perbedaan agama, yang jelas ada perbedaan-perbedaan antara kamu dan dia, ya. Cuman energinya di sini ada kerinduan yang dia rasakan tentang sebuah rasa nyaman yang dia rasakan sama kamu. Itu yang membuat dia looking back sama pingin moving forward.
Kemudian di sini energi kamu yang aku lihat ada Three of Swords ya. Kenapa kamu sudah melihat sebuah visi masa depan tentang diri kamu, tidak mau yang ribet-ribet karena kamu capek. Capek dalam situasi merasa terluka, capek pernah dikecewakan, kayak udah deh kali ini kayak mengalir aja, apa yang terjadi, apa yang harus dijalanin ya jalan aja gitu. Ada kayak lu mau datang aja, kagak ya sudah. Atau ada situasi kalau yang sedang bersama ya kamu memang pingin sebuah visi masa depan, ada keinginan kamu, kalau memang ini hubungan pingin sampai ke jenjang tertentu, tolong jangan sakiti aku, gitu. Kemudian di sini ada King of Pentacle. Beberapa di antara kalian energinya lagi pada sibuk, dalam artian sibuknya itu adalah tentang pencapaian-pencapaian yang sedang kalian fokuskan. Jadi hal-hal kayak mikirin cinta-cintaan mungkin beberapa persen aja di sini. Sisanya ya kalian lebih banyak fokus dengan pencapaian, dengan resolusi kalian, dengan keinginan-keinginan kalian memiliki sesuatu. Itu lebih kayak kalian prioritaskan saat ini. Kemudian ada Eight of Cup di sini. Kalau Eight of Cup ini aku melihat menggambarkan menggambarkan situasi di mana kalian itu sudah memilih untuk lebih banyak berpasrah sih, tentang ya yang mau pergi, yang mau datang gitu. Jadi kayak ada situasi kadang-kadang kalian juga ingin meninggalkan hal-hal ruwet yang ada atau yang terjadi di dalam diri kalian. Ada transformasi besar yang kalian fokuskan, ada transformasi besar yang kalian ingin ciptakan untuk diri kalian sendiri. Gitu. Oke. Apa ini? Ada Page of Pentacle. Aku lihat ada energi seseorang ingin minta maaf. Katakanlah kalau kalian sekarang sedang ada masalah, sedang berjeda, atau yang sedang tidak bersama. Aku melihat energi dari dia menuju ke kamu itu adalah tentang Page of Pentacle. Keinginan untuk minta maafnya besar. Tapi kalau yang sedang bersama berarti ada yang ingin dia persembahkan ke kamu, ya. Ada yang ingin dia berikan atau ada yang ingin dia tanyakan, kamu mau apa nih? Romantis ya. Jadi kalian kondisikan posisinya di mana. Oke, kita lihat dulu ceritanya seperti apa dalam kisah ini tentang pandangan dia. Cara dia memandangmu ya. Ini siapa yang mandang kalian ini? Fokuskan aja pada satu nama. Woi. Di sini banyak energi ini ya, kalau aku lihat, di atas aku mau bahas energi dulu. Ada Virgo, Taurus, Capricorn, terus ada Cancer, Scorpio, Pisces, ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Oke, di sini ada Prince of Cup. Kemudian di sini ada Seven of Pentacle. Kemudian di sini ada Guardian of Cup. Kemudian ada Apprentice of Swords. Kemudian ada Steward of Pentacle. Nih, aku masukin lagi. Aku melihat ada situasi di sini sebenarnya ya. Ini yang aku lihat. Ada seseorang yang belum bisa lepas energinya dari kamu, ya, seseorang. Ini kalau yang sedang tidak punya pasangan, aku melihat ada seseorang pingin menawarkan perasaan kepada kalian ya, terlepas di luar energi orang yang kalian fokuskan ya. Aku melihat ada energi orang baru buat yang menanti atau buat yang sekarang mungkin lagi posisinya kepo doang ya. Jadi dalam artian apa? Di sini yang aku lihat, kalau ini kita tarik energi ke orang tersebut. Orang ini pingin datang ke kalian, pingin menawarkan perasaannya kepada kalian lagi. Atau kalau yang sedang bersama ya berarti dia ingin meningkatkan kualitas hubungannya lebih tinggi lagi. Lebih meningkat lah, ingin di-upgrade. Cuman di sini yang aku lihat, di sini dia kayak lagi wait and see, menunggu waktu yang tepat. Dalam artian kayak dia itu lagi meyakinkan hati dia. Kamu juga udah bener gak sih sayang sama dia? Atau dia itu udah bener-bener gak kali ini serius, pingin serius sama kamu? Atau sebaliknya seperti itu. Ada keadaan sebenarnya di sini aku tidak tahu. Salah satu di antara kalian ada yang sebenarnya kecewa sebelumnya. Ada situasi hubungan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, di sini yang aku lihat kenapa dia looking back lagi ke belakang, mundur ke belakang, flashback lagi, karena ada satu momen yang ingin dia ulang kembali. Ya, karena di sini ada
Page of Swords. Page of Swords ini seperti mungkin kemarin-kemarin ada sedikit pertengkaran atau bahkan beberapa ada yang besar pertengkarannya sama kamu sehingga menyebabkan salah satu pihak defensif dalam situasi hubungan ini. Ya, entah ini kamu atau dia. Cuman kalau aku lihat energinya memang keinginan dia untuk mendekat sama kamu udah kuat. Baru keinginan yang kuat ya, ini kayak Page of Pentacles soalnya. Tapi energinya kayak masih agak lemot. Jadi kayak dia harus naik turun tangga. Jadi mikirnya kayak maju enggak. Capek nih naik turun gimana. Ya, ada sedikit keraguan-raguan dalam diri dia. Ya, yang aku lihat keraguan-raguan ini lebih ke arah seperti kamu masih marah nggak sih sama aku? Kamu masih mau nerima aku nggak sih? Nih kan, lagi-lagi yang ketarik energi yang sedang berjedah atau sedang tidak bersama. Ya, tapi kalau yang sedang mau dihadapkan dengan orang baru yang datang di sini yang mau menawarkan perasaannya ke kamu, aku melihat orang ini ada di circle yang sama kalian dan dalam artian apa? Dia lagi menunggu waktu yang tepat. Dia sudah memata-matai kamu, dia sudah memperhatikan kamu, gerak-gerik kamu, bahkan dia sudah jadi secret admirer-nya kamu. Tinggal menunggu waktu yang tepat dia akan mengungkapkan perasaannya ke kamu. Seperti itu. Jadi aku lihat ada dua kubu di sini. Kita lihat ada apa lagi. Oke, di sini ada Ten of Wands, Ten of Swords. Akan ada new beginning, aku lihat dalam situasi ini. Kemudian ada Guardian of Pentacles. Kemudian ada The World. Kenapa aku bilang ada new beginning? Karena ada dua angka 10. Angka 10 itu ending. Jadi untuk bisa new beginning kan butuh ending dulu. Ya, ada situasi yang akan diendingkan dan memulai sesuatu yang baru. Cuman ini kalau dari kisah lumayan nyelekit kalau aku lihat ya. Antara kamu dan dia di sini yang aku lihat ya, kayak capek kamunya, lelah ya sayangku. Ai mami capek ya. Ya, ada situasi ketika kamu bersama dia capek, lelah, kayak memikul beban, segala sesuatu kamu perjuangkan sendiri, segala sesuatu kamu yang paling banyak rewardnya atau paling banyak kontribusinya. Kontribusi tidak melulu tentang uang. Atau kamu lelah, selalu kamu yang mulai ngajak bicara, kamu yang selalu ngalah, kamu yang mulai chatting, kamu yang mulai kamu deh gitu judulnya ya. Sehingga yang terjadi adalah apa yang kamu lakukan, kadang-kadang kamu merasa bahwa hubungan ini itu seperti unrequited love. Cinta yang bertepuk sebelah tangan atau cinta tidak berbalas. Lelah dalam memberi kasih sayang, lelah dalam memberi kontribusi atau memberikan perhatian. Mungkin ada beberapa yang memberikan uang dalam bentuk uang, ya. Jadi akhirnya hubungan kamu sama dia yang terjadi adalah seperti kamu berada di dalam sebuah lingkaran setan. Ya, berada di dalam sebuah lingkaran hitam dan kamu tidak tahu harus keluar dari mana. Ibaratnya kalaupun kamu mau keluar sini udah kebelit lagi. Kamu mau keluar dari sini kelilit lagi. Jadi kayak kamu tuh benar-benar apa ya? Ini ibarat gambar nih, ada ular gigit ekornya sendiri atau saling gigit-gigitan. Jadi ada hubungan yang saling menyakiti gitu, ya. Kayak balas-balasan, kamu disakitin, dia balas balik. Kamu balas balik atau sebaliknya gitu. Ada hubungan yang kurang sinkron, ya. Yang awalnya tadi sabar, yang awalnya tadi diam, yang awalnya tadi banyak ngalah, akhirnya yang terjadi adalah meledak seperti bom waktu. Tiba-tiba celeger aja. Akhirnya kamu juga mengeluarkan ultimatum, mengeluarkan kalimat-kalimat yang maksudnya tadi adalah membela diri atau maksudnya adalah memberikan suatu penjelasan, tapi tidak diterima dengan baik dengan dia atau dia salah menanggapi itu. Dia menganggap itu adalah seperti melakukan sebuah permusuhan atau kamu memulai yang namanya adalah perang dingin bisa. So yang terjadi adalah kamu di ghosting bisa atau memang ribut, pisah secara terang-terangan ya.
Ya udah kita bubar aja, kita begini aja. Ada juga beberapa yang di ghosting. Di sini terjadi penyesalan dalam diri kamu. Ketika kamu mencoba menawarkan lagi damai, kamu ingin berdamai sama dia. Udahlah, kan kemarin namanya juga sama-sama marah. Kenapa sih mesti gini, kenapa sih mesti gitu. Tapi dia mengabaikan. So, beberapa memang aku lihat hubungannya agak berjedah di sini atau berjarak. Ya, beberapa LDR, beberapa juga ada yang virtual. Kenapa kok bisa tahu Mi ada LDR, ada laut di sini? Cintanya capek banget, sudah dikasih tongkat 10, dikasih lagi pedang 10. Lumayan lelah kalau aku lihat. Makanya nggak heran kalau sekarang kamu lebih banyak fokus bagaimana ya visi sama misi masa depan kamu adalah membahagiakan diri kamu terlebih dahulu. Selalu terjadi perang, ya. Selalu terjadi keributan, tapi ujung-ujungnya kamu yang merangkul dia. Ujung-ujungnya kamu yang luluh lagi, mengalah lagi. Seperti itu. Kadang-kadang dia itu bisa dijinakin, ibarat seperti ular, ya. Kadang-kadang kamu bisa mengurung dia, meluluhkan dia. Tapi kadang-kadang dia keluar dari sangkarnya menjadi seseorang yang temperamen lagi. Beberapa ada yang di sini terjadi kekerasan verbal. Selalu terjadi keributan yang kalimat-kalimatnya lumayan menyakitkan, ya, pedas seperti pedang. Pokoknya konteksnya kamu nggak pernah menang deh kalau udah berdebat mulut atau beradu mulut sama dia. Dan kata-katanya nggak tanggung-tanggung, nyelekit banget, ya, membuat kamu bisa insecure atau bahkan terjadi yang namanya beban mental dalam hubungan ini. Akhirnya yang terjadi adalah tower. Ada sesuatu yang berakhir, ada shocking moment yang terjadi. Entah kamu yang meninggalkan atau kamu yang ditinggalkan. Ada hubungan yang memang di sini kuat banget sudah berakhir. Ya, ada situasi dihadapkan dengan pilihan. Mencoba untuk bertahan, mencoba untuk merayu dia lagi, mencoba untuk kembali lagi. Cuman sepertinya agak berat. Karena yang aku lihat di sini pada saat itu, ya, dia ini keras kepala banget, ya. Bermuka dua. Jadi antara hati sama tindakannya selalu nggak sinkron. Kadang-kadang kalau ada maunya, ada butuhnya, dia akan jadi seseorang yang baik banget. Tapi kalau sesuatu sudah membuat dia emosi, membuat dia tidak suka dan marah, dia bisa berubah. Seperti gampang sekali melupakan hal-hal yang pernah terjadi atau pengorbanan-pengorbanan kamu. Dalam artian kayak bulu ini kalau dihembuskan itu kan terbangnya cepat, seperti kayak cepat banget menghilang, tapi cepat banget berubah pikiran. Jadi kamu juga berhadapan dengan seseorang yang labil, pikirannya tidak bisa dia kontrol, ya. Sini ada kartu The Empress. Ada dua kartu Empress, dalam artian mau seperti apapun sebenarnya kejadiannya antara kamu dan dia, tapi nggak bisa dipungkirin dia nyamannya sama kamu. Mungkin kamu juga merasakan hal yang serupa, sama-sama nyaman kalian di sini, di situasi ini. Cuman kadang-kadang ya gitu, ada situasi memang harus terlepas dulu. Oke, kita cek dulu keadaan dia saat ini seperti apa ya. Keadaan, dan sebentar aku belum keluarin kartunya. Gimana sih? Sorry. Nanti kita lihat perasaannya ke kamu, terus baru kita lihat apa sih yang dia pandang gitu ya. Bagaimana cara dia memandang kalian. Oke, kita lihat keadaan dia setelah setelah case ini terjadi ya. Tapi kalau untuk yang orang baru tadi kan ada dua kubu ya, yang aku lihat kalau kalian-kalian yang sedang dalam situasi kayak melakukan pendekatan atau apa, atau situasinya pingin bersama atau pingin berkenalan, aku ngelihat kayak kamu lagi punya prioritas atau kamu lagi dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Dalam artian gini, kamu mikir entar dulu deh, kayak pertimbangan kamu sangat kuat sekali. Di sini nggak mau terburu-buru untuk jatuh cinta lagi.
Kayak kamu lagi pingin santai dulu, ada trauma masa lalu yang pingin kamu lepaskan dulu. Energinya seperti itu, ya. Ini hampir semua zodiak ada karena semua kartu ada, jadi aku nggak sebutin. Cuman yang terkuat di sini ada Libra, ada Aquarius, ada Virgo juga. Itu sih yang terkuat sementara ya. Karena semuanya ada kartu, ada zodiak, jadi hampir semuanya ada. Biar nggak jelimetan ngurusin zodiak, fokus aja sama ceritanya. Kemudian ada Nine of Swords. Yang aku lihat setelah keributan kalian yang terjadi, ya setelah kalian tidak bersama, di sini ada Nine of Swords, ya. Ada situasi di mana dia nggak tenang, ya. Ada situasi kayak dia tuh merasa kayak tikus terancam kena tusuk-tusuk pedang nih, ha. Jadi ada situasi di mana dia nggak tenang. Mungkin malam juga dia nggak bisa tidur dengan tenang, nggak bisa tidur dengan pulas. Pikirannya sangat sangat kacau kalau aku lihat. Jadi kayak ya itu tadi. Ketika dia menyakiti perasaan kamu dan begitu kalap terjadi perpisahan antara kamu dan dia atau terjadi jedah antara kamu dan dia, itu bukan berarti dia meninggalkan kamu dengan perasaan yang senang-senang aja, nyaman-nyaman aja. Ya, yang jelas di sini dia risau, resah, risau, gelisah, gegana, komplit. Gak enak aja gitulah perasaannya. Ribet banget sih Mami ya. Kemudian ada Ten of Cups ya. Day by day aku lihat dia berusaha untuk bagaimana bisa menyamankan diri dia. Beberapa di antara kalian terkoneksi dengan seseorang yang sudah menikah, berpasangan, atau ada orang lain. Karena ini ada gambaran Ten of Cups. Biasanya ada situasi third party, dianya mungkin sudah punya pasangan. Aku lihat mungkin beberapa di antara mereka tidak menemukan satu kebahagiaan di luar konteks sama kamu, ya. Kayak berusaha untuk memperbaiki suatu hubungan tapi tidak menemukan itu. Jadi kayak dia nggak bisa menyelaraskan apa yang sedang terjadi dalam diri dia. Ada penyesalan yang aku lihat karena sini ada Ace of Cups. Lagi-lagi pikirannya sebenarnya pingin balik lagi ke kamu. Mungkin beberapa ada yang sudah merasakan dia sudah balik ya. Tapi beberapa ada yang mungkin lagi menunggu. Di sini yang aku lihat dia berusaha seperti ingin kembali ke kamu, tapi sudah kepalang tanggung. Kepalang tanggung dalam artian apa? Ini udah terjadi gede banget emosi yang diluapkan. Jadi akhirnya kebentur malu, kebentur gengsi, kebentur ego juga. Karena mungkin sudah sering sekali terjadi pertengkaran antara kamu dan dia. Akhirnya dia hold, dia tahan. Seperti itu. Kemudian ada Seven of Wands sih. Dia tahan, dia hold, akhirnya dia bikin satu pondasi atau dia bikin pagar untuk membatasi dirinya sama kamu. Kayak dia lagi mencoba cari pencerahan buat dirinya, kayak dia mencoba introspeksi diri, quality time, me time, apapun lah versinya dia. Cuman aku lihat di sini sebenarnya ada keinginan kala itu dia memperjuangkan kamu, ya, ingin memperjuangkan lagi hubungannya sama kamu. Cuman ada sedikit yang bisa aku katakan ada gangguan juga beberapa di antara kalian dengan yang namanya trust issue. Mungkin ada masukan dari teman-temannya, mungkin ada masukan dari keluarganya atau siapapun di lingkungannya. Alah sudahlah, kalau sudah begitu sih buat apa lagi, mending tinggalin aja, mending gini aja, gitu aja. Makin labil lah pikiran dia di sini. Ya, sementara dia sendiri orang yang tidak konsisten dengan pikiran, niat, dan ucapannya dia. Oke, satu lagi kita lihat keadaannya setelah keributan kalian. Dan di sini ada Explorer of Pentacle kan? Ya, ini ada dua kartu Knight of Pentacle. Ya, ada keinginan untuk datang lagi minta maaf atau menjelaskan sesuatu, tapi energinya memang lemot banget. Ya, mungkin waktu itu sebenarnya udah ada kesadaran, tapi kok ya kayak dia nyesek sendiri. Kok lagi-lagi gini lagi, apa aku butuh pencerahan dulu, apa aku butuh menarik diri dulu. Dan itu yang menarik dia sampai hari ini untuk pingin bergerak maju ke kamu. Ya, kita lihat perasaan dia sebenarnya saat ini sama kamu seperti apa. Pakai ini aja. Baru kita lihat tindakan. Perasaan dia sebenarnya ke kamu saat ini, ya. Ada Explorer of Cup kan, ya. Pingin datang,
ingin menawarkan cinta lagi karena perasaannya masih dalam sama kamu. Sedalam ikan ini menyusul cup yang ada di dasar lautan. Hihi. Sok ini ya. Sok alay si Mami. Kemudian perasaan dia ke kamu ada temperance ya. Saat ini perasaan dia ke kamu ini masih agak sedikit menyetabilkan. Lagi bikin apa ya, situasi fleksibel buat dirinya. Belajar stabil aja sih dia. Kadang-kadang ada emosi yang berkecamuk dalam diri dia. Ya, tentang penyesalan, tentang apa yang pernah terjadi, tentang apa yang pernah dia ucapkan, tapi kadang-kadang dia mendamaikan diri sendiri dengan mengingat apa yang ingin dia lakukan, apa yang ingin dia rencanakan. Jadi kayak dia ini lagi bertolak belakang juga antara hati dan perasaan. Ada sisi panasnya, ada sisi dinginnya, dalam artian ada dua sisi dalam diri dia, kayak dua koin yang sisinya berbeda, sedang ingin dia satukan, sedang ingin dia sinkronkan. Tapi yang jelas di sini ketika bersama kamu, ada perasaan stabil yang dia rasakan. Kayak kalau dia lagi panas, sebenarnya kamu bisa mengademkan dia. Cuman mungkin ada batas-batas di mana karena sering terjadi, akhirnya kamu sudah meluap. Dalam artian kamu sudah nggak tahan lagi dengan situasi itu. Gitu. Nah itulah yang membuat dia jadinya menyesal. Karena mungkin dia pikir terakhir kali, alah paling juga nanti dia pujuk aku lagi, mungkin nanti juga dia rayu aku lagi, paling nanti juga baikan lagi. Ternyata ini klimaksnya tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi dia. Kemudian ada Seven of Pentacle, ada dua juga kartu Seven of Pentacle. Perasaan dia ke kamu itu seperti sekarang ini dia lagi mencoba merawat perasaan dia lagi, kayak dia lagi mencoba menumbuhkan lagi, menguatkan lagi bahwa aku harus benar-benar kali ini kalau memang balikan melakukan suatu perubahan. Aku nggak pingin kayak kemarin lagi. Ini dia dalam posisi kayak benar-benar lagi mengokohkan jiwanya, mentalnya, keberaniannya buat maju ke kamu, ya. Cuman perasaannya di sini memang ada sesuatu yang harus dia tunggu dengan sabar, ya. Ada sesuatu yang harus dia tunggu, ini membesar dulu. Jadi dia ini posisinya lagi menguatkan hatinya. Kemudian di sini ada Explorer of One, ya. Ini kuat banget. Ada situasi kalau kamu tanya tentang perasaannya saat ini, aku tidak tahu ya nostalgia apa yang terjadi antara kalian berdua. Cuman di sini dia tuh lagi mengenang satu memori-memori yang atau hasrat-hasrat yang pernah terjadi sama kalian kemarin-kemarin, ya. Jadi kayak dia lagi berimajinasi atau dia flashback lagi waktu kalian mungkin peluk dia, cium dia, atau yang lain-lainnya, yang uhuk-uhuknya juga, ya. Di sini dia lagi memikirkan ke arah situ kadang-kadang. Aduh, aku kangen deh dengan memori-memori seperti itu lagi. Ada kenangan yang membuat dia, membangkitkan dia pingin kembali ke suasana tersebut. Oke, kita lihat lagi perasaannya. Tapi ini kuat nih, mau maju nih. Maju jalan. Perasaan dia ke kamu, ya. Kalau kita lihat perasaannya di sini ada The Tower, ya. Ada situasi di mana dia ingin membangun kembali sesuatu yang sudah berakhir, ya. Jadi kalau kemarin situasinya sudah tower banget, sudah hancur di sini. Nah, sekali ini dia ingin membangun dalam bentuk adalah seadanya. Kok seadanya sih, Mi? Ya, dalam artian dia nggak pingin memberikan ekspektasi yang lebih besar lagi dalam hubungannya sama kamu kali ini. Kalau memang mau datang, ya cobalah kita perbaiki lagi. Aku nggak mau lagi janji-janji seperti apa. Aku nggak ingin PHP-PHP-an. Yang penting kita coba kuatkan lagi pondasi hubungan kita. Ibaratnya walaupun dengan pondasi yang dengan batu-batu yang seadanya, bagaimana kita bisa kokoh ke depannya. Seperti itu. So it mean di sini dari poin-poin ini ada penyesalan banget dalam diri orang tersebut, ya. Energi The Hierophant. Kalau untuk diri dia yang aku lihat, dia lagi berusaha untuk memang meningkatkan spiritual dalam diri dia, lebih banyak melakukan doa, pengharapan, dan keinginannya The Hierophant ini adalah hubungan tradisional. Pingin punya hubungan yang lebih berkomitmen dan diakui. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat cara dia memandangmu saat ini.
Bagaimana dia memandangmu sekarang? Dia memandangmu sekarang adalah seseorang yang beda dari yang sebelumnya. So, kalian mungkin di stalking sama dia. Seperti dia sudah tahu keadaan kalian. Dia memandang kalian adalah sosok yang sudah beda. Kok kalian sekarang lebih kinclong, kok sekarang kalian lebih sukses, kok kalian sekarang lebih cantik, cakep, kok kalian berbeda dari waktu aku tinggalin kalian. Seperti itu, waktu aku ninggalin kamu. Kok rasanya kamu seperti fine-fine aja, seperti sudah berbahagia. Entah iya kamu bahagia atau kamu menutupi kebahagiaan kamu, itu semua tergantung konteks yang kamu rasakan. Tapi yang dia lihat tentang kamu adalah ada perubahan besar yang terjadi dalam diri kamu. Makanya nggak heran kalau dia nyesal. Ya, cara dia memandang kamu lagi, bagaimana dia memandang kamu sekarang adalah seseorang yang lebih berbahagia sama diri kalian sendiri. Ya, cara dia memandang kalian sekarang yang dia lihat adalah kalian beberapa mungkin ada yang sudah punya pasangan, mungkin dia pikir kamu sudah berbahagia dengan orang baru, mungkin kamu sudah membangun relationship baru. Seperti kayak dia belajar menerima keadaan. Kalau memang buat kalian yang sudah move on bersama orang baru, aku lihat di sini dia sekedar ingin ya sudah kalau memang itu terjadi. Tapi jika tidak, dia memandang kamu adalah suatu saat kamu akan menerima dia untuk bertemu lagi sama dia, ya. Dan yang dia pandang lagi tentang kamu adalah the world. Kamu menjadi sosok yang berbeda. Lebih cakep kalau yang cowok, yang cewek lebih anggun. Yang dia lihat memang benar-benar terjadi perubahan drastis dalam diri kamu. Dan dia tidak, beberapa di antara mereka ya, membuat perubahan-perubahan dalam diri kamu ini membuat mereka mengubah sudut pandangnya terhadap kamu tentang apa yang terjadi sama kamu itu, bahwa dia benar-benar menyesalinya. Dan beberapa mereka memandang kamu adalah seseorang yang memang udah di Ten of Pentacle. Mereka memandang kalian ini lebih banyak sukses-suksesnya, ini banyak kartu koin soalnya. Ya, apakah mereka lagi drop banget atau seperti apa? Entah ini drop secara finansial atau drop secara perasaan. Cuman dia melihat kamu sekarang udah seperti sosok yang atau seseorang yang udah tinggi banget perbandingannya. Ibarat dia bumi, kamu langit atau bintang atau bahkan bulan. Ya. Ada situasi yang membuat dia sedikit banyak atau banyak sedikit insecure dengan keadaan kamu sekarang. Ya. Jadi mungkin dia lagi flashback lagi. Apakah gara-gara aku akhirnya dia jadi berubah total, berubahnya ke arah yang lebih positif. Nah, kalau memang ini terjadi benar seperti gambaran ini, harusnya kamu bersyukur. Bersyukur kenapa? Dengan kejadian kamu sama dia itu membuat kamu jadi terupgrade, membuat kamu jadi seseorang yang lebih beda. Coba kalau masih sama dia terus, tidak terjadi perpisahan atau jeda atau break up, mungkin kamu masih gitu-gitu aja. Kadang-kadang ada sesuatu yang harus kita syukuri dari sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang menurut kita membuat kita kesal, membuat kita kecewa. Kadang-kadang membuat kita sampai di titik hari ini untuk berterima kasih. Oh, kalau kemarin gak ribut sama dia, oh kalau kemarin aku gak diperlakukan seperti itu sama dia, mungkin aku gitu-gitu aja. Aku gak akan sesukses ini. Ini kartu sukses semua kalau aku lihat. Ya, King of Pentacle punya kedudukan, punya keuangan yang bagus. Three of Pentacle, lihat ada gedung, ada membangun, koinnya juga 3, koin yang meningkat. Ada dunia baru, sukacita, bahagia. Ada Ten of Pentacle, uang lagi. Seperti itu. Maka kenapa selalu aku bahas jangan selalu ada menyimpan dendam atau kekesalan, dalam artian apa? Karena kita nggak tahu. Segala uji coba atau ujian atau cobaan yang diberikan semesta kepada kita kadang-kadang ada maksud terselubung, ibarat udang di balik bakwan gitu. Keluar banyak. Yang dia pandang dari kamu saat ini ada Five of Swords. Kamu menjadi seseorang yang pintar. Ya, kamu orang yang punya strategi. Orang yang mampu membalikkan badan kamu, tidak terus-terus ngemis ke dia atau tidak terus-terus galau tentang masalah cinta, ya. Sehingga itu membuat dia sisi manipulatifnya jadi down di sini.
Ada sesuatu yang berbeda tadi membuat dia merubah pola pikirnya tentang cara pandang dia terhadap kalian, bahwa kalian ini adalah sebenarnya orang yang tegar. Terus dia memandang kalian, di sini ada Knight of Wands, seseorang yang sudah sukses, yang sudah maju daripada dia, ya. Seseorang yang mungkin masih mau nerima dia kalau dia datang lagi ke kamu. Hihi. Masih ada harapan nih, orang pingin wish banget ke kamu, iya. Kemudian yang dia pandang dari kamu adalah sekarang kamu jadi seseorang yang stabil, terutama masalah keuangan lagi. Tuh lihat. Karena apa? Koinnya sejajar, ada infinity, ya. Dan ini juga membuat dia mungkin pingin ya memberikan cinta yang infinity kepada kamu. Apa yang berubah dalam diri kamu ini membuat secara tidak langsung dia ingin melakukan perubahan juga, ya. Aku lihat di sini ada gambaran-gambaran tentang penyesalan-penyesalan tapi ke arah yang positif. Lebih ke arah situ, gitu. Oke, energinya tentang cara dia memandang kamu ada Death, ya. Kamu tahu banget caranya untuk bermutasi. Mutasi. Kok mutasi sih? Cara transformasi. Si Mami. Cara dimana kamu tahu ketika kamu jatuh, bagaimana kamu harus bangkit lagi, walaupun tertatih, walaupun kadang-kadang kamu merasa seperti tenggelam, nafas kamu udah di ujung hidung aja kalau kamu tenggelam di air, tapi kamu tahu caranya bangkit. Aku melihat beberapa di antara mereka yang bisa stalking kamu, mereka lagi salut-salutnya sama kamu. Sekalipun misalnya kamu hanya melakukan itu seperti berpura-pura, terlihat tegar atau seperti apa, tapi itulah cara pandang yang membuat dia akhirnya berubah konteks ke kamu, gitu. Oke, ya kita lihat simbol, kok simbol sih, inisial nama zodiak dulu deh. Zodiak yang terkuat. Zodiak terkuat di sini ada Virgo, kemudian ada Libra, kemudian ada Aquarius, kemudian ada Leo, Capricorn, Pisces. Bottom of the decknya ada Sagittarius. Inisial nama. Siapin 3 pertanyaan ya, seperti biasa, mystery question. Untuk zodiak di sini ada I, ini karena kayu, jadi aku tambah lagi ya. Ganti-ganti. Kemudian ada H, kemudian ada G, ada Y, ada Q, P, N, D, A, V, T, K, R, C, R lagi, ada W, ada M, ada N lagi, sampai 3 N. Ada C, ada O lagi 2, ada I, tadi juga ada I, kemudian ada F, ada I lagi, I-nya sampai 3, ada A-nya 2, yaitu inisial namanya di mereka. Kita lihat ada kaitan angka berapa. Aku mau pakai kartu yang sudah lama nggak dipakai. Angka. Oke, ada angka 14, 10, 13, 3, 16, 29, 19, 7, 28, 24. Bottom of the deck-nya 20. Itu angka-angka bisa jadi sinyal. Kadang-kadang kita nggak tahu, entah 16 hari lagi, tanggal 16 misalnya gitu ya, atau 16 minggu lagi nongol tiba-tiba terjadi sesuatu apapun. Biasanya ada sign-sign penting di situ. Aku mau ngambil pesan buat kamu terdalam dari dia, 3 aja yang ingin dia sampaikan dalam hati paling dalam. Besok baru kita pakai kapsul ya.
Kemudian di sini ada tolong berhenti memaksa. Aku perlu memutuskan pilihan ini sendiri. Ya. Buat yang ada di situasi mungkin dia memang lagi butuh waktu untuk memikirkan. Kemudian demi hubungan kita aku mau berubah. Itu yang dia katakan. Kemudian satu lagi, aku cuma benar-benar ingin memegang erat tanganmu sekarang. Seperti itu. Bottom of the deck-nya ada aku belum siap untuk berhadapan dengan kamu. Tuh dia. Padahal pingin maju. Oke, siapin 3 pertanyaan. Ya, kalau yang belum paham lagi mikir, kalian bisa pause dulu. Oh. Pertanyaan yang pertama di sini ada jawaban don't stop. Jangan berhenti. Apapun pertanyaan kalian itu jawabannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kalian jawabannya ada the situation will improve. Akan ada situasi yang berubah. Ya, akan ada perubahan situasi yang lebih baik lagi lah pastinya. Kemudian pertanyaan kalian yang ketiga jawabannya sukses. Ada kesuksesan yang akan kalian dapatkan. Dan di sini pesan dari semesta untuk kalian ada remain positif. Ya, perbanyak mengisi hal-hal yang positif dalam diri kalian. Sehingga apapun yang kalian harapkan, apapun yang kalian nanti, ini membuahkan sesuatu yang benar-benar positif buat diri kalian. Ibaratnya kalaupun ada sesuatu yang harus berakhir, ada sesuatu yang harus disudahi, tapi berakhirlah dengan baik, ya, sama-sama tidak menyakiti perasaan satu sama lain. Oke, aku ambil satu kutipan ya. Tadi tuh bukunya ada di meja, habis dibaca waktu kita cabut undi. Oke, ini aku random aja ya bukanya. Oke, kita lihat. Ketika kamu dipertemukan dengan orang yang tepat, ya, halaman 140. Ketika kamu dipertemukan dengan orang yang tepat, kamu tidak akan punya kesempatan berlari lebih jauh lagi dari yang namanya kebahagiaan. Dia yang menghargaimu sepenuh hati, menjagamu dengan penuh rasa syukur dan selalu mendoakanmu tanpa kamu minta sekalipun. Sesungguhnya dialah yang benar-benar paham makna cinta dan baginya mencintai tidak harus dicintai kembali. Itu dia kutipan buat hari ini. Oke, aku rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat hal-hal positif yang datang yang kalian terima. Terima kasih sudah menonton. Tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.